Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar IPA. Mari sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar panas dan perpindahannya. Kita akan belajar apa itu panas dan macam-macam perpindahannya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Jika zat menyerap panas, maka suhu akan naik. Jika zat melepaskan panas, maka suhu akan turun. Pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Salah satu contoh dari konduktor yaitu yang pertama besi, aluminium, tembaga. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Apa saja contoh dari isolator? Yang pertama kayu, plastik, dan karet. Selanjutnya adalah konduksi. Perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konduksi terjadi hanya panas yang berpindah. Konduksi terjadi pada benda padat atau terjadi pada zat padat. Apa saja contoh dari konduksi? Kita bisa temukan contoh dari konduksi dalam kehidupan sehari-hari saat kamu membakar besi. Nah, besi yang kita bakar akan terasa panas. Rasa panas itu tidak hanya pada besi yang dibakar saja, tetapi akan terasa di semua permukaan besi yang kita bakar akan terasa panas. Selanjutnya, contoh konduksi yaitu ketika kita menyetrika, yaitu dari setrika listrik. Panas kita dapatkan pada tembaga setrika. Tembaga setrika itu panas sehingga baju yang kita setrika akan terasa panas. Selanjutnya, mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Sendok yang digunakan untuk mengaduk akan terasa panas. Selanjutnya, memanaskan mentega. Mentega dipanaskan oleh api sehingga panas pada wajan membuat mentega menjadi meleleh. Itulah konduksi. Selanjutnya adalah konveksi. Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Konveksi terjadi zat perantara ikut juga berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan proses konveksi, yaitu saat kita memasak air. Air yang panas akan naik dan air yang dingin akan turun. Jadi itu akan terjadi terus-menerus. Air panas yang dari atas akan turun, air dingin yang ada di bawah pun akan naik, dan siklus tersebut akan terjadi berulang-ulang. Apakah ada lagi? Tentunya ada lagi contoh dari peristiwa konveksi, yaitu asap cerobong pabrik yang keluar dari pabrik. Yaitu ada lagi peristiwa angin darat dan juga angin laut. Gerakan balon udara. Itulah contoh dari konveksi.
Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas pembentukan zat perantara. Radiasi bisa kita temukan dalam sehari-hari, yaitu contohnya saat kita merasakan panas di bawah terik matahari. Itulah proses radiasi, perpindahan panas tanpa menemukan zat perantara. Ada lagi kegiatan atau proses radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita berada di depan api unggun, badan akan terasa hangat jika kita berada di dekat api unggun. Selanjutnya, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Lalu menetaskan telur unggas dengan lampu. Itulah proses radiasi. Panas dan perpindahannya yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.